Selasa jam 9, yang ternyata pihak rumah sakit dengan keakuhannya rumah sakit tidak menghadiri undangan kami. Baik teman-teman Selonyus dimanapun Anda berada, kemarin kita sudah membahas bertemu langsung dengan orang tuanya Aswan yang mengalami kemalangan kemarin. Hari ini saya kembali lagi bertemu dengan Om Jack, Om Zakarias SH, biasa saya panggil Om Jack, mengenai tindak lanjut tuntutan dari pihak keluarga. Hari ini kita akan menanyakan beliau ini bagaimana tindak lanjut kasus ini, kemudian tanggapan dari pihak rumah sakit yang menangani beliau pada saat itu. Selamat pagi Om. Pagi. Ya, terkait dengan kasus almarhum Aswan yang dikembalikan oleh pihak rumah sakit hingga meninggal dunia, bagaimana tindak lanjutnya Om? Ya. Kita sudah menerima surat kuasa dari orang tuanya untuk melakukan pengurusan terhadap meninggalnya Awan di rumah sakit. Dan langkah awal kita sudah menyurati pihak rumah sakit untuk klarifikasi tentang masalah kenapa meninggal, sebab-sebabnya kenapa. Dan kita mengundang hari Selasa jam 9, yang ternyata pihak rumah sakit dengan keakuhannya rumah sakit tidak menghadiri undangan kami. Itu bahwa membuktikan bahwa rumah sakit itu arogan. Justru sebaliknya, mereka mengundang kita untuk pertemuan di rumah sakit. Loh, yang undang kita. Kenapa bisa mengundang lagi? Harusnya mereka datang dulu ke kita, klarifikasi. Nah, setelah itu baru kita buat langkah-langkah berikutnya. Nah, ini membuktikan bahwa rumah sakit sangat arogan dalam menyikapi undangan yang kita sampaikan kepada mereka. Dan langkah berikutnya gimana? Ya. Setelah undangan dari pihak kuasa hukum Ya. kuasa hukumnya Aswan, kemudian malah diundang balik oleh OPD terkait. Ya. Tujuan surat Om kemarin itu kemana Om? Tujuan kita ke rumah sakit, ke direktur rumah sakit Sebalo. Ke manajemen rumah sakit Ya. Sebalo. Kemudian yang membalas surat kita adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, yaitu Pak Agustinus. Oh, iya. Jadi ini atas permintaan dari Direktur Rumah Sakit Daerah Sebalo, Bumi Sebalo. Nah, seharusnya gimana nih? Ya seharusnya pihak rumah sakit datang memenuhi undangan kita klarifikasi kenapa sebab kejadian itu, dan kita mencari solusinya, bukan mereka menghindar. Ini menghindar ini. Dan kita punya rencana akan menyurati kembali rumah sakit, ngasih kesempatan sekali lagi. Kita undang mereka untuk klarifikasi sekali lagi. Kalau mereka tidak juga memenuhi undangan kita akan melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana. Itu pasti. Undangan kedua nanti, kalau pihak rumah sakit tidak datang menghadiri undangan kita akan membuat upaya hukum, menuntut secara perdata maupun melaporkan kepada penegak hukum tentang meninggalnya Awan karena ditolak oleh rumah sakit. Setelah ketika ini tidak ada tanggapan sama sekali. Ya. Bahkan kedua, ketiga pun pihak rumah sakit tidak ada tanggapan. Kira-kira ini Ya. langkah berikutnya supaya lebih persoalan ini cepat selesai dan ada tanggapan dari pihak yang bertanggung jawab. Langkah pertama nanti kita akan lakukan laporan kepada pihak kepolisian. Kita akan meminta pertanggungjawaban secara pidana oknum yang bertanggung jawab yang mengembalikan Awan pada saat datang ke rumah sakit. Itu akan kita lakukan. Karena bagaimanapun juga ini menyangkut masalah nyawa seseorang. Ya, ini rumah sakit seharusnya dia tanggap dengan pasien, tapi fakta yang terus terjadi bahwa pasien yang datang ke rumah sakit tanpa diberi penanggulangan pertama berupa infus, tapi dipulangkan, hanya diberikan pengobatan sekedarnya saja. Kira-kira yang diminta dari pihak rumah sakit ketika mereka mau menghadiri undangan dari Om, kira-kira gimana Om? Kita kan mau penjelasan,
Kita kan baru sepihak. Ya, tadi kan kita baru dari pihak si korban. Nah, kita maunya meminta klarifikasi itu untuk mengetahui apa tanggapan dari rumah sakit terhadap keluhan dari si korban. Nah, kalau misalnya nanti ada kesalahan, kita cari solusinya. Solusi itu kan bisa juga permintaan maaf, ya kan? Bisa juga memberikan santunan sekedarnya kepada pihak keluarga. Tapi saat sekarang ini pihak rumah sakit tidak punya niat sama sekali. Ini bukti kearoganan bahwa rumah sakit itu tidak mau menghadiri undangan kita. Baik teman-teman Selo News, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang menanyakan tindak lanjut dari kuasa hukumnya almarhum Aswan yang meninggal di rumah sakit Sebalo Bengkayang. Nah, kita akan meminta pendapat kepada salah satu ketua lembaga masyarakat, Lembaga Pembela Keadilan dan Kemasyarakatan Kalbar, Kalimantan Barat, dengan Bapak Darius Epentius Usman. Ya. Oke, Pak, selamat pagi, Pak. Menanggapi persoalan ini, Pak, seperti yang kita ketahui, cukup viral dengan video vlog saya yang sebelumnya, menanggapi kasus saudara almarhum Aswan yang mengalami kemalangan pada tanggal 28 Januari lalu. Dan dibawa ke rumah sakit. Dan pulang hingga mengakibatkan meninggal dunia. 5 hari bertahan di rumah. Artinya kan si almarhum ini kan dia begitu sangat parah hingga meninggal gitu kan. Ini tanggapannya seperti apa, Om? Baik, saya menanggapinya sebab ini menyangkut pelayanan publik ya. Seharusnya pihak rumah sakit memberikan pelayanan yang baik. Namun setelah kita pelajari kasusnya, begitu anak ini Awan ini masih Aswan ini masih berada di rumah sakit, mestinya mereka rawat sampai selesai. Kalau mereka tidak sanggup, kan bisa dirujuk ke rumah sakit Pontianak. Nah, ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini tidak melakukan pelayanan dengan baik terhadap publik. Rumah sakit ini kan pelayanan publik. Sebagai pelayanan publik, dia kan harus melayani secara baik, dengan baik, karena dia digaji negara. Negara sudah menggaji dia khusus untuk mengurus dan melayani masyarakat. Apalagi yang menyangkut masalah seperti ini, kan menyangkut manusia, jiwa manusia perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, ini begitu masuk rumah sakit, diberi obat sekedarnya, kemudian disuruh kembali. Nah, anak itu meninggal. Nah, ini rumah sakit harus bertanggung jawab. Apa sebabnya dia kembalikan kepada kepada keluarganya. Dan ini institusi, bukan hanya rumah sakit. Karena saya lihat surat undangan ini, kemarin kuasa hukumnya mengundang. Kemudian mereka mengundang untuk bertemu di kantor di aula ruangan pertemuan rumah sakit umum daerah. Berarti mereka ini arogan, tidak mau melayani. Nah, mereka yang minta dilayani, bukan mereka yang harus melayani. Seharusnya mereka melayani karena mereka sebagai pelayanan publik. Nah, jadi masalah yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi sekarang kan di era reformasi. Tanggung jawab ini bukan juga rumah sakit atau PLT kepala dinas. Kalau kita lihat di sini, surat undangan kepada saudara Jakarias, Advokat Bengkayang, yang menandatangani PLT Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang. Berarti PLT itu tanggung jawabnya bupati. Ini bupati yang bertanggung jawab lagi. Kalau kita melihat surat ini, nah ini PLT, dia bukan kepala dinas. Jadi tanggung jawabnya bupati. Tidak terlepas dari tanggung jawab bupati. Oke. Melihat kasus ini, ya,
Aswan dikembalikan dalam keadaan masih sakit sehingga meninggal. Kita kembali lagi ke ulasan pertama. Ya. Kira-kira nih, Pak, upaya apa yang harus dilakukan pihak keluarga? Ya, salah satunya kalau mereka tidak mau menyelesaikan secara baik, menyikapi persoalan ini dengan baik, satu-satunya jalan dilaporkan kepada polisi atau penegak hukum. Ini kan sudah berjalan beberapa hari dan sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menyurati rumah sakit dan tidak ada tanggapan. Seharusnya rumah sakit itu harus proaktif. Mereka ada undangan dari kuasa hukumnya, ya datang jelaskan permasalahan yang sebenarnya bagaimana. Dan publik juga pengen tahu soal itu kan. Nah, karena ini menyangkut masalah pelayanan. Kalau memang rumah sakit tidak mau, berarti ini ada unsur kesengajaan. Sengaja membiarkan bahwa orang itu sehingga menyebabkan kematian. Oke. Beberapa tahun terakhir ini, bahkan di postingan vlog saya sebelumnya, banyak dapat respon positif, dukungan dari masyarakat. Bahwa masyarakat mendukung kita akan kasus ini. Di pihak kita maksudnya. Ya. Karena mereka banyak mengalami pengalaman yang sama di rumah sakit mungkin. Ya. Ada yang dikembalikan, kemudian ada main rujukan. Seharusnya pembenahan yang sesungguhnya ke rumah sakit ini ke depannya seperti apa Om yang diharapkan masyarakat? Ya, harus sesuai dengan ini. Pelayanan publik itu kan ada undang-undangnya. Dan sesuai standar operasionalnya. Standar operasional rumah sakit itu seperti apa? Nah, sekarang kan rumah sakit daerah bukan seperti puskesmas. Nah, kalau puskesmas ada keterbatasan. Jadi sebaiknya rumah sakit ini harus membenahi diri. Sebab ini bukan menyangkut si Awan saja, saya kira. Mungkin ada yang lain-lainnya. Ada Awan yang lain-lainnya lagi yang dirugikan. Apalagi kalau orang miskin, mungkin tidak dilayani. Oke. Om, pesannya kepada pihak rumah sakit ini, mungkin agar tidak ada lagi kejadian seperti Aswan ini kepada masyarakat. Ya, ini Baik kepada pihak rumah sakit atau kepada masyarakatnya. Silakan Om. Ini merupakan pelajaran bagi rumah sakit. Baiknya pelayanan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan. Karena mereka juga sebagai aparatur negara yang ditugaskan untuk melayani publik. Jadi jangan seenak-enaknya atau melihat pasien atau ada melihat orang yang tidak mampu tidak dilayani. Kalau orang yang punya kemampuan dilayani. Jadi kita maunya tidak seperti itu lagi. Pemda juga harus membenahi. Karena ini bagaimanapun tanggung jawab Pemda. Terus kepada masyarakat Om. Kepada masyarakat ya jangan segan-segan kalau ada masalah laporkan saja. Sebab ini kan menyangkut kemanusiaan. Jadi jangan diabaikan persoalan-persoalan seperti ini. Dan kita minta juga rumah sakit harus menyelesaikan persoalan ini secepatnya dengan keluarga yang bersangkutan. Bagaimana solusi yang terbaik? Nah, kalau memang ini mereka salah, mereka bisa minta maaf. Nah, sebagai manusia, tentu tidak ada yang sebagai manusia biasa itu kita selalu ada kehilapan. Nah, sewajarnya lah kalau kita minta maaf. Kalau memang ini tidak dapat diselesaikan atau tidak ada solusinya, satu-satunya jalan harus dilakukan Hukum, biarkan hukum yang berbicara gitu kan. Hukum. Oke. Dilaporkan saja ke polisi.
Oke, baik. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Darius sebagai Ketua Lembaga Pembela Keadilan dan Keadilan Kemanusiaan. dan Kemanusiaan Kalimantan Barat. Ya. Ya, beliau ini juga berpendapat bahwa pihak rumah sakit daerah ini harus bertanggung jawab atas meninggalnya Aswan. Jadi kita harus ingat apa yang telah disampaikan tadi, bahwa jika ada sesuatu pelayanan yang tidak optimal kepada kita, maka kita wajib untuk melaporkan. Jangan segan-segan, Ya. karena kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, baik di sektor kesehatan dan sektor-sektor lainnya. Ya. Oke teman-teman Selo News, terima kasih. Selamat pagi.